menarik. Gak ono sing mustahil. Rekomendasi nggak kalian channel YouTube favorit aku di kala aku gabut dan suntuk, aku selalu nontonin video-video mereka. Ini dia channelnya Watching Movie Channel. Yes, kali ini gue akan ngebahas ataupun fenomena nih satu hari lagi nih yang bikin gue penasaran nih ya. Tanggal 19 Mei Sri Mulat Hil yang Mustahil ini akan rilis di bioskop Indonesia. Gue harap ini bakal melejit ya, bakal meraih tuh supermarasi bagi gue ya. Ataupun bahkan tuh lewat ini yang sering gue lihat di Instagram ya, berapa juta tiap hari berita tentang itu aja. Padahal kan berita yang gue agak kecewa nih, gue sambungin dikit ya. Kalau gue lihat yang terjadi di film saat ini itu gue agak kurang puas ya. Gue lihat dari penulisnya tuh bilang semua itu dirahasiakan, tempatnya, alamatnya, semua tuh jadi bikin gue tuh agak gimana ya. Sebagai gue seorang kritikus ataupun sebagai reviewer, mood gue tuh gue agak kecewa sih kalau yang film yang beredar saat ini nih lagi puncak-puncak ini tuh sang penulis tuh bilang seperti itu. Ya udah, kita coba ngomongin lagi tentang Sri Mulat ini ya, Hil yang Mustahil ya. Nih Hil yang Mustahil ini kok gue lihat nih dari kata-kata si Asmuni nih sering bilang nih Hil yang mustahil, jadi sesuatu tuh yang nggak mungkin gitu loh, sesuatu yang mustahil. Seperti jadi tuh jargonnya tuh yang si Asmuni, almarhum Asmuni suka bilang tuh cukup populer pada masanya tuh ya. Ini bintang utamanya atau di film ini gue lihat nih si Gepeng nih. Gepeng nih juga bukan main-main nih. Sang sutradara nih Fajar Nugros nih juga harus teliti banget bagi gue nih, harus teliti. Karena nih Gepeng ini kalau para penggemarnya masih yang nonton-nonton saat ini ya tuh pasti memorable banget gitu loh. Semuanya tuh memorable, gerakannya, cara ngomongnya, gerakan tubuhnya. Gue inget banget ya, dulu gue waktu kecil ya, waktu mungkin SD itu ya, di tahun 90-an tuh nyokap sama bokap tuh sering kasih nonton tuh video-video Sri Mulat tuh yang ada gepengnya gitu. Mereka tuh seneng banget gitu loh. Mungkin pada masa-masa tuh kayak Mr. Bean-nya Indonesia kali. Dia tuh lucu banget, bahkan tuh namanya tuh katanya tuh melebihi dari grup Sri Mulat itu sendiri pada masanya gitu loh. Bahkan kok gue inget-inget lagi tahun 2000-an tuh sempet tuh hadir anaknya tuh Sri Mulat tuh, anaknya si Gepeng itu sempet mau gantiin almarhum ayahnya ini meninggal muda juga ya. Tapi abis itu namanya tuh nggak kedengeran lagi tuh ya. Itu almarhum Gepeng meninggalnya tuh karena sakit liver yang gue tahu ya, umurnya masih muda, belum sampai 40 tahun ya. Terus juga emang sih di sini sudah banyak yang almarhum ya, kayak almarhum Asmuni, almarhum Timbul, terus almarhumah Jujuk juga ya, terus Paul, semua, terus Basuki, semua tuh banyak yang sudah meninggal sih memang ya. Tapi yang gue bingungnya nih, film ini tadi gue liat di Wikipedia ya, di Wikipedia tuh gue jajaran pemainnya itu gue liat tuh ada beberapa nama tuh yang nggak ada ya. Kayak contoh kayak seingat gue nih ya, ada Betet, terus ada si Mamik Prakoso, terus ada si Triman ya, kalau saya ada namanya Triman kan, Triman. Terus ada yang kalau nggak salah tuh Betet ya, Betet yang suka jadi pembantu yang suka baju Madura itu bukan ya? Kalau nggak salah itu ya Betet, iya ada yang namanya Betet juga. Terus ada Polo tapi masih baru-baru sih ya. Tapi ini gue gimana ya, mereka tuh komplain nggak tuh ya yang nggak diikut sertakan di film ini. Jadi tuh rumah produksi yang produksi film ini juga harus kasih pengertian, ataupun mereka nih harus tahu gitu loh. Kalau bisa dibilang Sri Mulat kan artinya kan menyeluruh kan. Tapi kalau gue lihat dari jajaran case nih beberapa nih kayak nggak muncul gitu ya. Semoga itu nggak jadi masalah ya untuk keluarganya nih ya. Dan juga untuk ada si Paul juga ya, ada Paul Morgan Oey yang jadi pemerannya nih. Kan si Paul Sanu kan jadi karakter tuh kayak Dracula ya. Dia di sana tuh nggak terlalu banyak ngomong biasanya nih. Atau si Morgan Oey di sini gimana nih ya. Terus yang gue sikapi lagi nih si Tarzan nih ya. Si Tarzan nih yang diperankan Ibnu Jamil ya nih ya. Nih gue liat di sekilas di trailer sih agak mirip deh ya, gerakan pas digampar pipinya itu. Terus dengan apa sih, arogan ya karakter Tarzan kan. Di sana kan kayak galak kan, jadi sosok tuh yang galak, jadi ujung-ujung tuh kayak jadi orang kaya, atau jadi tuh yang naksir. Misalnya tuh di sana ada yang wanita gitu, siapa gitu, dia tuh kayak jadi bos ya, kayak gitulah. Seingat gue sih seperti itu. Terus ntar ada Asmuni tuh yang
kebapaan ya, jadi yang kayak yang lebih kalem gitu, yang jadi penengah di ending gitu loh. Terus ada si Jujuk, wah Jujuk sih nggak usah kita ini, maksudnya tuh nggak usah kita apa maksudnya tuh ya, nggak usah kita maksudnya tuh nggak usah kita ragukan lagi, dia tuh punya aura tuh pemimpin tuh yang sangat luar biasa. Ini kan kalau nggak salah kan Sri Mulat tuh dibentuk oleh suaminya ya, almarhum suaminya tuh yang namanya Teguh ya, yang orang ada nama kayak nama Tionghoanya juga ya. Dia tuh yang bentuk tuh Sri Mulat kalau nggak salah nih, suaminya si Jujuk ini. Dan ini yang gue bingung lagi, kok ada Nunung ya. Nunung kan setahu gue kan dia kan di Sri Mulat mungkin baru-baru kan, mungkin bahkan Nunung itu kan terkenalnya kan waktu zaman film Sidul itu kan, Sidul anak sekolahan yang di RCTI kan ya. Gue nggak tahu deh, karena film ini kan emang belum rilis ya. Terus ada juga di sini ada Rano Karno ya sebagai orang tua nih, mungkin fiktif nggak tahu atau bener ya. Di sana tuh menjadi orang tua tuh yang anaknya tuh sama si Gepeng nih lagi menjalin asmara, yang dia tuh kayak nggak setuju gitu karena dianggap nih pelawak kayak nggak menjanjikan sebuah masa depan seperti itu ya. Terus juga kalau gue lihat lagi ya dari pemeran nih siapa ya, Biowan gue jujur nggak tahu ya. Tapi gue lihat kalau dari bahasa kalau stand up komedi apa tuh improsenot apa ya, gue lupa deh. Kok itu kayak yang memperagakan orang gitu yang mirip yang sudah ada, sosok yang sudah ada itu. Gue lihat si Gepeng ini agak-agak nggak mirip ya si Biowan ini ya, rambutnya tuh agak kribo yang ini. Kalau Gepeng kan apa ya, lebih ada kumis-kumis tipis, terus juga mukanya tuh kayak lebih datar gitu, bibirnya lebar, terus punya gerakan tubuh tuh yang kayak lentur banget gitu loh. Kok gue nih kalau di trailer sih gue agak-agak nggak gitu mirip ya, tapi nggak tahu deh ntar kalau kita nonton filmnya baru kita bisa menilai secara keseluruhan menurut gue nih ya. Terus juga kalau lihat lagi ya, dulu tuh gue suka nonton tuh, ini gue sekalian curhat aja ya, sekalian gue tuh memorable masa-masa gue tuh sering diajak bokap nyokap, bahkan dulu suka diulang-ulang tuh yang di TVRI itu, mereka kayak ada videonya deh kalau nggak salah deh. Jadi gue kayak suka dikasih tontonan gitu. Mereka tuh gue inget banget ya dulu tuh TVRI deh, TVRI bukan zaman RCTI itu yang ketoprak humor atau Sri Mulat tuh yang udah milenium yang terbaru itu enggak. Gue dikasih nonton tuh kok itu yang waktu masih zaman TVRI yang masih ada satu panggung ya, ada satu panggung kayak satu tempat rumah gitu ya, kayak rumah, terus kayak ruang tamu gitu. Jadi settingnya tuh di ruang tamu kayak di panggung itu aja gitu. Mereka tuh lucu banget, suka kayak ceng-cengan juga, terus suka kayak saling geplak-geplakan juga kadang-kadang kalau nggak salah ya, kayak si Basuki, terus kayak si Tarsan tuh suka marah-marah. Tapi kok Asmuni sih nggak timbul juga, kadang kan suka jadi korban ceng-cengan juga di sana tuh, seingat gue. Karena tuh seingat gue tuh ya, kalau Sri Mulat itu waktu dulu ya zaman-zaman TVRI ya, kalau lagi acara kayak event penting banget ya, kayak misalkan tuh lagi hari raya apa nih ya, mereka tuh kayak suka ngumpulin tuh grup-grup pelawak juga dalam satu acara 1,5 jam itu, suka dikumpulin kan kayak grup pelawak yang kayak Jakarta Group, si Jojon, Cahyono, terus ada Darto Helm, terus ada si Bagio. Itu kadang-kadang suka dikumpulin tuh jadi satu grup tuh di dalam acara di TVRI tersebut. Jadi itu keren banget tuh. Menurut gue ya Sri Mulat ini kalau gue boleh jujur ya, nama ini sampai sekarang ya, bahkan sama DKI ya, Dono Kasino ini menurut gue tuh lebih melegenda tuh Sri Mulat. Nggak ada matinya banget menurut gue. Terus oh ya juga almarhum Gogon juga nggak ada di sini ya. Almarhum Gogon juga nggak ada sih. Itu makanya gue lihat tuh kayak ini kenapa nggak dibikin tuh sekalian aja lengkap kan. Gue lihat di poster kan ada semua pemainnya kan pada muncul kan kayak dalam zoom yang jauh gitu kan, pemain-pemainnya tuh kayak dimunculin. Kenapa nggak pemain-pemain yang lengkap sekalian gitu? Terus mereka komplain nggak seperti itu sih ya. Ya udah, coba ya, gue akan coba reaksikan secara singkat aja ya trailer untuk film Sri Mulat Hill yang Mustahil ini yang baru rilis kurang lebih 12 hari lalu ya. 12 hari lalu ini rilis. Coba ya, gue akan reaksikan. Wah. Oke, ini gue ambil dari YouTube-nya nih, MNCP Movie nih ya. Gue lihat trailernya nih ya. Ini siapa nih ya? Ini si Asmuni atau si Teguh ini ya? Wah ini panggung-panggung nih yang gue sering nonton nih, seperti ini nih. Panggungnya masih seperti ini. Wah gila, ini bioskop era lama banget ya. Ini si Asmuni udah pasti nih. Ini si Tarsan. Itu si Gepeng ya. Ini kayak Teguh deh. Dia jadi kayak pemimpinnya deh. Kayak pemimpin teaternya nih.
Tuh ada si Erik Estrada ya, lulusan penghuni terakhir yang sekarang juga lagi banyak main film-film yang bikin nama dia tuh makin melambung ya, Erik Estrada nih. Ini kok ceweknya masih agak-agak kayak era sekarang ya mukanya ya, hiasannya gitu loh, rambutnya dan lain-lainnya gitu, masih kayak sekarang ya. Tapi ini tone colornya gue liat nih udah berusaha kayak era 80-an sih ya, tone colornya nih dibikin lebih warm ya, lebih kalem gitu loh. Rambutnya si Basuki juga nih tuh ya, pas adegan ditamparnya mirip banget ya kayak si Tarzan ya. Ini nih gue liat nih si gepengnya agak-agak nggak mirip ya dari bentuk anatomi wajahnya kayaknya ya. Bibirnya kurang lebar atau matanya kurang sipit gitu loh. Ini matanya lancip soalnya gue liat nih. Kalau dari fisik ya. Ini si Tesi nih. Jadi Tesi si Erik Estrada ya. Ini juga settingnya bagus nih, era 80-annya kelihatan banget nih. Ini juga nih. Yang tadi aja pertama tuh gue liat yang wanita itu agak-agak kayak baru ya. Ini kayak Betet tuh. Tadi siapa nih? Mukanya kayak Betet tadi tuh. Ini si Paul nih, si Morgan. Oh iya. Ini siapa sih? Asmuni kali ya? Wah, udah ya, singkat ya. Ya udah, paling pembahasan gue sekian dulu deh ya untuk trailer reaction dan juga sekaligus memorable ngomongin tentang Sri Mulat yang besok nih gue harap penonton nih bakal melejit ya, bakal melonjak, bakal meledak untuk film ini karena ini karya bangsa yang menurut gue nih bikin Indonesia tertawa gitu loh. Ini suatu hal yang stres kita nih, pekerjaan kita numpuk di tengah bulan, kita lagi banyak masalah, banyak problema hidup lah kita bilang lah, nonton filmnya gue yakin harusnya tuh bisa bikin kita tuh apa ya, maksudnya tuh ngebum lah gitu loh, bikin kita tuh mood booster lagi seperti itu sih. Oke, kalau lu ada saran, ada teori, ada mau cerita tentang Sri Mulat apapun itu ya dari masa ke masa, berapa generasi nih Sri Mulat ini, lu tampilkan di komen, dukung gue terus biar gue terus bisa berkarya di Watching Movie Channel. Oke, terima kasih. Hasta la vista.